Kenapa? Karena mata saya buta. Tapi saya percaya wajah saudara penuh kemuliaan Allah. Amin. Saudara amin karena lihat saya. Padahal teman kiri kananmu juga manusia, saudara. Coba dong lihat teman kiri kananmu dong, pasti manusia bukan. Nah, kemudian kasih salam, bilang wajahmu penuh kemuliaan Allah. Kemuliaan. Amin. Nah, saya buta bukan dari lahir, saudara. Tetapi ketika umur saya sudah masuk remaja, kira-kira 15-16 tahun, saya mengalami kebutaan karena di suatu malam saya mau pulangin obeng ke rumah tetangga. Saya injek saya injek jembatan rumah tetangga, jembatannya patah. Saya masuk ke got, tahu got saudara? Tahu. Yang tahu cuma 3 orang. Tahu. Orang Pekalongan got namanya apa? Selokan. Selokan ya? Iya. Selokan apa got? Got apa selokan? Selokan. Ah, itu dia. Dua-duanya sama ya. Nah, saya jatuh ke got, saudara. Kepala saya ini kebentur trotoar jalan. Benturan kepala dengan trotoar jalan menyebabkan penglihatan mata saya berkurang. Nah, saya orang yang tidak suka kalau susah tuh cerita pada orang tua. Jadi saya jalani hidup sebagaimana biasa saja. Tapi di suatu malam mama saya lihat saya jalan sudah nggak lurus. Kemudian pulang dari warung dia tanya saya, Mat, kok kamu jalan nggak lurus? Matamu terganggu ya? Saya bilang iya. Terus dia periksa, bawa saya ke dokter. Dokter memeriksa beberapa kali. Kemudian dokter memutuskan segera operasi. Tapi kenyataan setelah perban mata dibuka, mata saya menjadi buta. Tapi saya berdiri di hadapan saudara sebagai sebuah bukti Allah kita tidak pernah gagal. Amin. Saudara tidak rugi punya Yesus. Amin. Amin. Pintu-pintu mujizat dibukakan, saudara. Saya alami yang pertama, saudara, saya di sekolah orang buta. Sehingga saya bisa baca huruf Braille dan menulis huruf Braille. Alkitab saya ini huruf Braille, saudara. Nah, kemudian selesai SMP di sekolah orang buta. Dekat sini ada, saudara ya. Teman-teman saya banyak dari Pemalang. Ya, ada sekolah orang buta juga. Di Semarang juga ada, Pelkris. Kemudian juga di Solo juga ada ya. Nah, saudaraku, selesai SMP, saya masuk sekolah pendidikan guru. Semua teman-teman saya normal. Saya sendiri buta. Tapi ajaibnya Tuhan, dari semester 1 sampai semester 6 saya juara 1 di kelas. Semuanya orang normal. Saya juga bingung, saudara-saudara, tepuk tangan karena saudara kagum pada Tuhan. Amin. Amin. Saya sendiri yang ngalami bingung, saudara. Dengan mata melihat masuk 10 besar aja setengah mati, saudara. Berapa kali disabet sama mama supaya belajar begitu. Tapi ketika mata buta malah bisa juara 1, saudara. Selesai SPG, Tuhan kembali panggil saya untuk sekolah Alkitab. Kenapa panggil kembali? Saat umur 11 tahun, saya sudah rasa dipanggil Tuhan jadi pendeta. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya mau jadi pendeta setelah SMA, saya kuliah. Sekolah teologi ya. Ya, saya percaya 11 tahun juga bisa dipakai Tuhan. Amin. Amin. Tapi saya pikir selesai SMA, saya kuliah, baru saya jadi pendeta. Jadi setelah SPG, Tuhan minta saya sekolah pendeta. Nah, disitulah saya tidak mau, saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan sudahlah, pakai saja orang yang normal. Kan lebih mudah, kemana saja mereka pergi dengan mudah, ya kan? Daripada saya harus dituntun sana sini. Izinkan saya sekolah, IKIP selesai, kemudian saya jadi guru orang buta, tinggal di mes, kemudian kenal guru yang perempuan. Kalau dia dirayu mau, diajak menikah mau, ya udah menikah, punya anak, besarin anak, saya tua menjadi langsung mati, kan beres. Tuhan bilang tidak. Rancanganku bukan seperti itu. Aku mau kau bisa memberkati seluruh muka bumi. Amin. Dan akhirnya saudara, saya berangkat sekolah teologi di Salatiga. Di belakang Roncali sekolah Alkitabnya. Nah, saya lulus di sana dengan gelar diploma. Saya cukup banyak lama juga di Semarang, saudara. Saya praktek 2 tahun di Semarang. Ya, di belakang gerejanya itu di belakang RRI, saudara. Jadi ya di situ. Nah, saudara, saya selesai sekolah teologi di Salatiga tahun 88. Saya kembali ke Jakarta. Saya membuka pelayanan tunanetra. Saya juga membantu pelayanan kusta dan juga tunawisma di Jakarta.
Nah, sisa waktunya saya dibawa Tuhan keliling Indonesia. 97-98 saya kuliah lagi untuk ambil S1 di Kota Malang. 98 saya menikah dengan Hana. Mana Hana? Hana. Ah, ini dia Hana. Berdiri Hana sebentar. Nah, ini istri saya, saudara. Saya comot ketika dia masih bekerja, saudara. Kenapa? Karena dia tidak tahan dengan rayuan saya. Amin. Ya, dia seorang asisten manajer dari sebuah perusahaan yang cukup besar di Hong Kong, saudara. Ya, tapi dengan pendeta yang matanya buta, dia kelepok-kelepok juga. Amin. Ya, jadi, ya, saudaraku, ya tentunya saya pakai doa juga dong, saudara ya. Nah, jadi saudaraku 98 saya menikah. Kemudian 2005, 99 Hana juga sekolah Alkitab, nular dengan suaminya. 2005 kami berdua dapat sponsor dari Australia untuk sekolah lagi ambil S2. 2005 saya dan Hana kuliah, 2008 kami selesai. Saya dapat gelar, saya dapat ranking 3, istri saya dapat ranking 2. Kenapa dia dapat ranking 2? Karena dia lebih hebat dari saya. Ranking satunya istri dosen, saudara. Jadi dari 20 mahasiswa pasca sarjana, istri dosen nomor 1, istri saya nomor 2, saya nomor 3. Itu semua karena keajaiban Tuhan. Amin. Jadi apa yang dirancang oleh manusia dianggap sebuah kegagalan, bagi Allah tidak pernah gagal. Amin. Buktinya mata saya buta, saya bisa capai S2, saudara. Sponsor dari Australia bilang begini, mau nggak S3? Saya bilang S2 saja sudah MBA. Saudara tahu MBA? Makin botak aja. Apalagi kalau dapat gelar S3, itu bisa BCA, botak cuma atas. Ya, jadi saya pikir udahlah, MTH juga sudah bisa nakut-nakutin orang. Amin. Amin. Ya, jadi MTH singkatannya melayani tiap hari. Saya lebih cocok di situ, saudara. Daripada DTH. DTH sebelum sekarang, saudara ya. Oke. Baik, itu saja. Nama saya Willy, istri saya nama Hana. Saya umur 51, istri saya 46. Jadi kalau saudara lebih tua seperti tadi yang nari 80 tahun gitu ya. Ya, kalau saudara lebih tua, saudara manggil saja saya Willy, Hana. Ya, kalau saudara lebih muda boleh manggil Mas, boleh. Koko boleh karena saya orang Chinese. Ya. Jangan opa, terlalu tua. Ya, jadi kita semua adalah saudara di dalam Tuhan. Amin. Lihat teman kiri kananmu bilang, kita semua bersaudara.